Ustaz, bagaimana hukumnya berzikir dengan menggunakan tasbih? Yang benar, tasbih adalah alat, bukan ritual. Meskipun sebagian ulama berpendapat tasbih adalah bid'ah, contohnya Al-Albani rahimahullahu taala, tetapi ulama yang lain membolehkan, Syekh Fauzan dan yang lainnya membolehkan. Dan ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya boleh karena tasbih tersebut hanyalah sebagai alat, bukan ritual, ya. Seorang boleh menggunakan tangannya untuk bertasbih, seorang boleh menggunakan alat yang 1 2 3 4 5 6, seorang boleh pakai apa? Tasbih, ya. Ini hanya sekedar alat. Tetapi yang lebih afdal bertasbih dengan apa? Dengan jari. Kata Nabi SAW, fa innahunna mustantaqatun yaumal qiyamah. Sungguhnya jari-jari ini akan dibuat berbicara oleh Allah pada hari kiamat, menjadi saksi bahwasanya kita bertasbih. Dan kalau orang bawaannya selalu pakai tasbih, kalau enggak bawa tasbih dia enggak berzikir, ya. Tapi kalau orang bawaannya bawa jari, dia tinggal gini-gini aja. Terus kalaupun berzikir dengan tasbih, maka ingat itu sebagai alat, bukan sebagai ritual. Kalau dianggap sebagai ritual, maka terjerumus dalam bid'ah. Contoh, merasa kalau dengan tasbih lebih afdal. Apalagi sebagian orang tasbihnya diinapkan di kuburan wali fulan. Ini kejadian. Ada yang menitip, Kak, bayar sekian untuk diinapkan di kuburan wali fulan sehingga tasbihnya menjadi apa? Afdal. Ada yang jual tasbih dengan mahal. Katanya ini tasbih dari kapal Nabi Nuh. Kurang ajar kapal Nabi Nuh dirusak jadikan tasbih. Ada seperti itu. Ya. Terus tasbih yang penting bisa buat ngitung, enggak usah besar-besar. Ada tasbih yang besar-besar begini, besar-besar. Saya pernah lihat tasbih besar-besar, saya bilang, "Mbak, ada yang lebih besar?" "Enggak, ini yang terbesar," katanya. Besar-besar gimana tasbihnya? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini buat gini, bisa masukin kantong, keluar gitu. Maksud tasbih kecil-kecil aja. Yang penting ringkalan 100 misalnya, ya. Penting 100 untuk itu. Enggak jadi masalah untuk mempermudah apa? Menghitung. Jadi ingat kalau pakai tasbih jangan riya. Jangan apa? Riya, dan jangan niru-niru para biksu Buddha, ya. Kemudian pakai di apa? Di kalung, enggak. Jadi tasbih itu hanya sekedar alat. Ya, jangan dijadikan apa? Ritual. Kalau dijadikan ritual maka terjerumus dalam bid'ah. Tapi hanya sebagai alat hitung maka enggak jadi masalah. Ustaz, bagaimana cara mendapatkan ilmu ikhlas? Apakah bisa dengan berzikir? Ya, di antara zikir, nanti kalau antum baca zikir pagi petang isinya banyak tauhidnya, la ilaha illallah. Antum renungkan maknanya. Antum dalam salat saja kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepada Engkau aku beribadah. Ini membantu kita untuk ikhlas. Kita ingat bahwasanya hanya kepada Allah kita beribadah. Kita salat bukan untuk pujian manusia, kita berhaji bukan untuk pujian manusia, kita berdakwah untuk bukan disanjung manusia, kita belajar ilmu bukan supaya dikatakan orang alim, tidak, tapi kita beribadah hanya untuk Allah. Jadi dalam salat pun kita bisa teringat akan ikhlas. Di antaranya dalam zikir pagi petang. Dalam zikir pagi petang nanti ada zikir-zikir yang menyinggung kita, menegur kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bolehkah kita mengakikahkan orang tua kita sendiri? Akikah itu kewajiban berkaitan dengan orang tua, bukan berkaitan dengan apa? Anak, bukan berkaitan dengan anak. Taib, benar ada ulama yang bolehkan siapapun mengakikahkan enggak jadi masalah. Tapi pendapat yang kuat bahwasanya akikah itu adalah kewajiban apa? Orang tua buat anak, bukan anak kepada orang tua. Ustaz, kami di Jakarta terbelenggu dengan aktivitas dunia. Masya Allah. Terbelenggu. Lepas belenggunya. Di waktu afdal pagi berangkat kerja dan petang pulang kerja sehingga membaca zikir sambil berkendaraan dan kadang hitungannya tidak tepat sehingga ana lebihkan. Enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah, ya. Jadi kita baca subhanallah 100 kali itu minimal, lebih juga boleh, enggak jadi masalah. Kita baca la ilaha illallah syarikalah 100 kali itu minimal, lebih 100, lebih dari itu juga enggak jadi masalah. Nanti Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya. Ya, tidak jadi masalah. Ini Nawawi mengatakan lebih dari itu tidak jadi masalah, ya. Kalau bawa tasbih insya Allah lebih mudah. Subhanallah. Ada teman yang rutin membaca zikir pagi petang tapi terkena sihir dan gangguan jin. Ya, kita bilang ini kan namanya usaha. Namanya usaha. Kita bilang banyak yang baca tidak terkena gangguan jin apa? Ya, jadi orang mungkin diuji, mungkin dia punya kesalahan yang lain, mungkin dia punya maksiat yang lain, atau mungkin dia orang baik tapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disihir, apalagi yang kurang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pernah disihir dalam Sahih Bukhari, ya. Sehingga dia dibayangkan mendatangi istrinya, ternyata dia tidak mendatangi apa? Istrinya, hanya disihir oleh seorang lelaki apa? Yahudi. Ya, seorang bisa saja diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya sudah zikir pagi petang tapi saya ketabrak motor. Ya alhamdulillah, kalau ente tidak zikir ketabrak truk ente. Jadi ya kita berusaha. Allah sudah takdirkan mau zikir pagi petang, mau apa tetap aja kena musibah.
Mungkin Anda punya maksiat supaya dikurangi dosa-dosanya, ya. Ustaz, bagaimana diketahui jika 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya? Raqatul fajri khairum minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana kalau ada orang salat lebih 2 rakaat, 6 rakaat? Lebih baik daripada 3 dunia dan seisinya? Enggak. Ini bid'ah, enggak boleh, ya. Said Ibn al-Musayyib pernah menegur orang yang salat sebelum subuh 4 rakaat. Ditegur. Dia mengatakan, "Kenapa? Apakah Allah akan mengadab saya gara-gara salat?" Kata Ibnu Sayyib, "Tidak, Allah menghukummu karena kau menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nabi mencontohkan cuma 2 rakaat. Ya. Kenapa Anda bikin 6 rakaat? Kenapa enggak sekaligus 100 rakaat? Ya, biar dapat 50 dunia. Ustaz, bagaimana kalau subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar disambung? Enggak jadi masalah. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, enggak jadi masalah. Disambung enggak jadi masalah. Apakah zikir setelah salat wajib, zikir pagi dan petang harus dijeda terlebih dahulu atau langsung disambung? Bahkan sebelum salat juga boleh. Saya akan bilang tadi, sudah masuk adzan subuh sudah boleh mulai zikir apa? Pagi, meskipun sebelum salat. Nanti ternyata salat belum selesai, habis salat lanjutin lagi. Sambung juga enggak jadi masalah. Dijeda juga tidak jadi apa? Masalah. Dijeda pas sarapan pagi juga enggak jadi masalah, ya. Jadi enggak ada masalah. Yang penting waktunya pagi dan waktunya sore. Zikir ba'da salat diakhiri dengan ayat kursi, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Sedangkan zikir pagi petang diawali ayat kursi, ayat Al-Ikhlas dan An-Nas. Apakah bacaan surat tersebut dibaca berulang atau cukup 1 kali tatkala salat sekaligus zikir? Saya bilang diulang lebih baik karena dalil tentang zikir Nabi sendiri, dalil tentang zikir pagi petang juga apa? Sendiri. Ya, dibaca dengan setelah salat sudah cukup, tapi kalau mau diulang saya rasa lebih baik, ya, lebih baik. Ustaz, bolehkah kita berkorban dengan menyetorkan uang pembelian korban ke rekening yayasan yang menyediakan hewan kurban, tapi kita tidak melihat secara langsung hewan kurban tersebut? Boleh, karena kita mewakilkan, dan mewakilkan itu boleh. Namun hukum asalnya seorang berkorban kalau bisa berkorban sendiri, kalau bisa berkorban depan rumahnya. Kenapa? Karena korban itu adalah salah satu syiar ibadah yang ditampakkan. Seperti salat berjamaah kita tampakkan, demikian juga korban. Jangan korban diam-diam di belakang di dapur, enggak ya. Korban orang kelihatan anak-anak, lihatkan kepada istri orang, dan juga tidak Rasulullah berkorban di hadapan para sahabat, karena ini syiar bahwasanya kita menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama sering mengatakan yang afdal seorang berkorban sendiri, motongnya nyembelih sendiri. Ini yang afdal. Kalau tidak bisa maka wakilkan kepada orang lain, tidak mengapa. Ustaz, zikir apa yang dibaca agar dimudahkan dapat jodoh? Istighfar. Istighfar itu kunci segala sesuatu. Salat malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan kehinaan di hadapan Allah, karena kita berdoa perlu menunjukkan kerendahan kita. Ya Allah, wajah saya pas-pasan. Jangan pas-pasan. Kita bilang, ya Allah, saya sudah melamar berapa kali ditolak, duit kurang ya Allah. Tunjukkan kerendahan kita. Ya, jangan ada sok di hadapan Allah. Tunjukkan kerendahan kita, berkeluh kesah kepada Allah, curhat kepada Allah. Setiap salat malam kita berdoa, insyaallah dimudahkan jodoh, ya. Insyaallah dimudahkan jodoh. Nanti ada akhwat yang mau, ya Allah kok yang begini modelnya yang mau sama saya. Ya, ente berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya istri yang menyenangkan, menjaga, yang membantu saya beriman kepadamu dan menyejukkan pandanganku. Sudah, Allah mau kasih yang mana saja, yang penting insyaallah baik, ya. Minta kepada Allah. Berhubung dengan zikir setelah salat, setelah anak belajar bahwa zikir setelah salat itu tulannya kalimat istighfar cuma 3 kali. Itu membuat anak kekurangan istighfar. Kenapa kekurangan istighfar? Habis salat istighfar lagi enggak jadi masalah. Ini cuma rangkaian apa? Zikir salat. Istighfar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Cukup. Yang lain, kalau mau selesai salat ingin berzikir bebas, silakan beristighfar lagi setelah itu. Saya mau bertanya tentang hadis subhanallah bihamdi ada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa kalimati. Hadis ini sahih. Boleh zikir pagi. Boleh zikir pagi dibaca 3 kali. Apakah benar orang yang berpuasa Daud sudah tidak perlu lagi puasa Arafah? Saya rasa dia perlu puasa Arafah, ya, karena Nabi SAW menganjurkan puasa Arafah untuk yang senantiasa berpuasa Daud ataupun yang tidak, ya. Maka ini hari spesial, seorang tambah puasanya dengan puasa apa? Puasa Arafah, ya. Kalau kebetulan pas kena Daudnya, ya alhamdulillah. Kalau enggak, maka dia puasa hari Arafah.
Ustaz, manakah yang didahulukan, berkorban atau akikah? Karena kebetulan istri saya sudah hamil 9 bulan. Dia perkirakan lahir 1 pekan setelah Idul Adha, sedangkan dana terbatas. Kalau kira-kira ya bisa berhutang untuk berkorban dan bisa dibayar pada waktunya, maka kata ulama tidak apa-apa berhutang untuk korban. Tapi kalau ternyata kondisi uangnya tidak ada, utang pun sudah banyak ya. Mana yang dahulukan, akikah atau korban ya? Allah alam. Dua-duanya penting ya. Saya tidak tahu dalilnya mana lebih utama ya. Tetapi kalau dari sisi nanti anaknya tanya, ayah sudah akikah, saya belum, mending akikah aja. Mending akikah saja. Seakan-akan kita ada tanggungan buat siapa? Tanggungan buat anak ya. Kalau saya jadi dia, saya akan akikah dulu. Meskipun saya tidak tahu dalilnya. Tapi saya cuma takut ditanya sama anak, Pak, sudah akikah belum dulu saya? Dulu bapak berkorban, kamu tidak diakikahkan. Tapi saya tidak tahu jawabannya. Tapi saya katakan kalau saya jadi dia, saya akan tunda untuk apa? Akikah ya. Tapi kalau anda rasa bisa cari rezeki, ya sudah. Buat korban nanti akikah belakangan, Allah kasih rezeki lagi ya. Bolehkah berzikir dengan tangan kiri jika sedang naik motor? Tidak apa-apa. Nah, asalnya kita berusaha dengan tangan kanan. Kalau tidak, dengan tangan kiri juga tidak jadi masalah. Ustaz, boleh enggak mengangkat tangan ketika zikir pagi petang? Tidak diriwayatkan Nabi SAW mengangkat tangan tatkala zikir pagi petang. Meskipun kita tahu dalam zikir pagi petang itu 2 model, berisi pujian dan juga apa? Doa. Namun untuk zikir pagi petang Nabi SAW tidak diriwayatkan beliau angkat tangan. Demikian juga tidak diriwayatkan dari para sahabat mereka berzikir pagi petang dengan mengangkat tangan. Oleh karenanya meskipun datang dalam lafal-lafal doa, sebagiannya dalam lafal-lafal doa tapi tidak mengangkat tangan. Sebagaimana Nabi SAW kalau doa masuk WC juga isinya doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari jin, setan perempuan, setan laki-laki. Namun Nabi tidak mengangkat tangan. Demikian juga tatkala keluar WC Rasulullah SAW mengatakan ghufranak, artinya ya Allah ampuni aku, dan itu permohonan doa dan tidak diriwayatkan Nabi juga angkat tangan ya. Sama Nabi kalau keluar rumah juga tidak diriwayatkan beliau angkat tangan, padahal di antara zikir keluar rumah adalah doa ya, bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwwata illa billah, kemudian Allahumma inni a'udzubika an adil au udall au azil au uzal au azlim au uzlam au ajhal au yujhalu alayya, yang artinya Allah aku berlindung kepada Engkau, jangan sampai aku menyesatkan, jangan sampai aku tersesatkan ya. Jangan sampai aku mendolimi, jangan sampai aku didolimi dan seterusnya. Jadi isinya permohonan, namun tidak diriwayatkan Nabi mengangkat tangan. Meskipun hukum asalnya kalau kita memohon kepada Allah, hukum asalnya angkat tangan karena di antara adab doa adalah mengangkat tangan. Tapi pada zikir-zikir yang Nabi tidak angkat tangan, maka kita tidak usah angkat tangan. Kemudian perlu saya ingatkan juga, zikir pagi petang yang kita baca tidak harus berurutan seperti yang saya tuliskan. Dibaca mana saja enggak jadi masalah, tanpa harus berurutan, yang penting dibaca. Kalau tidak sempat baca semuanya, ya baca sebagiannya. Dan boleh juga dicicil, mungkin sekarang sebelum maghrib baca sebagian, kemudian qadarullah ada tamu harus ngobrol dan macam-macamnya. Kalau tamu udah pergi pada maghrib bisa dilanjutkan yang belum dibaca ya. Karena waktu zikir petang sampai isya ya, sampai isya. Apakah dengan rutin melakukan zikir pagi petang akan terhindar dari sihir dan guna-guna? Insyaallah. Karena di antara zikir pagi petang adalah berlindung dari ya kejahatan-kejahatan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan rata-rata isinya adalah minta perlindungan kepada Allah dari keburukan yang datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Umum termasuk keburukan para penyihir ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya. Allah hindarkan kita dari gangguan-gangguan tersebut. Kalaupun qadarullah kita sudah berzikir ternyata terkena gangguan sihir, maka pasti ada hikmahnya. Tapi insyaallah enggak. Insyaallah enggak, karena kita selalu meminta tiap pagi dan petang agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ketika kita berzikir pagi petang yang di dalamnya ada doa-doa, apa kita harus mengucapkan amin?
Enggak usah mengucapkan apa? Amin, ya. Karena tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kita baca saja doa-doa tersebut, tidak perlu mengucapkan amin. Bolehkah berzikir sambil jalan? Boleh. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Boleh berzikir zikir pagi petang sambil berjalan, sambil duduk, sambil berbaring. Boleh, ya. Ya. Sambil ngopi juga boleh zikir. Jadi bebas, yang penting kita berzikir sambil menghayati, ya. Yang penting berzikir sambil menghayati. Dan mudah, makanya zikir itu ibadah yang mudah, pahalanya besar, namun banyak orang tidak melakukannya. Karena bisa dilakukan, kita naik motor bisa berzikir, kita naik mobil bisa berzikir, ya. Apalagi disetirin orang kita lebih bisa lagi berzikir, ya. Berdiri, duduk, berbaring semuanya bisa berzikir. Ustaz, mana yang lebih afdal atau baik ucapan istighfar di saat waktu senggang? Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya. Semuanya boleh insyaallah. Semuanya boleh, yang penting apa? Penghayatan, ya. Maknanya berbeda. Astagfirullahaladzim artinya ya Allah, aku mohon ampunan kepada Engkau yang Maha Agung. Astagfirullah wa atubu ilaih, ya Allah, aku mohon kepada ampunan kepada Engkau dan aku bertobat kepadamu. Nanti dalam buku ini ada masalah istighfar. Mudah-mudahan kalau ditakdirkan oleh Allah minggu depan kita jelaskan, ya. Kalau enggak kita bahas Sahih Bukhari, ya. Tergantung nanti lihat kondisi. Ustaz, apa hukumnya jika sudah tahu ilmunya tapi tidak mengamalkannya karena susah untuk meninggalkannya, yaitu riba? Ya, hukumnya dosa. Sudah tahu masih melakukan, dan banyak kita seperti itu. Sebagian kita sudah tahu tetap saja kita lakukan. Sudah tahu dicatat oleh malaikat, kita cuek-cuek aja. Ya, kadang iman kita lemah, maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ana ingin bertanya perihal akikah. Bolehkah akikah diganti dengan seekor sapi? Jika boleh, bagaimana perhitungannya, ya? Seingat saya hukum akikah sama dengan hukum kurban. Hanya saja akikah tidak menerima persyarikatan. Jadi dia boleh kambing, dia boleh sapi, dia boleh apa? Onta. Namun yang afdal untuk akikah adalah kambing, ya. Ya, yang afdal adalah kambing karena dalam hadis disebutkan apa? Kambing, ya. Lebih afdal adalah kambing. Apa? Enggak ada masalah. Kambing betina, kambing jantan, ya. Kambing bencong, yang penting kambing. Yang penting kambing, enggak ada masalah. Yang penting kambing. Cuma kata orang lebih baik kambing apa? Kambing jantan karena mungkin lebih gemuk. Itu berarti dilihat dari sisi dagingnya. Tapi mengenai kambingnya bebas, ya. Kambing boleh. Ustaz, bisakah kita berzikir membaca huruf Latinnya karena tidak bisa baca tulisan Arabnya? Tidak mengapa. Tapi harus sisihkan waktu belajar membaca Arab, ya. Insyaallah tidak terlambat, ya. Insyaallah tidak terlambat. Meskipun umur sudah 50, 60 masih bisa, yang penting mau. Yang penting mau, ya. Belajar agar kita meninggal bisa baca Al-Qur'an, ya. Tapi kalau tidak bisa, tidak mengapa mulai dengan baca Latinnya terlebih dahulu. Ustaz, apakah boleh buku zikir pagi petang dibagikan untuk souvenir pernikahan? Boleh, ya. Ini hadiah kan, kalau kita pernikahan kita kasih hadiah apa saja. Mau hadiah makanan, mau hadiah buku, kita berikan hadiah kepada para hadirin. Boleh, ya. Sebagian orang membeli buku dibagi-bagikan tatkala pernikahan. Tidak jadi masalah. Ini bagus ini, cuma saya tidak tahu jawabannya. Apakah ada doa untuk berlindung keburukan di hari muda, ya? Khusus, ya Allah, aku berlindung dari keburukan masa mudaku. Kamu sudah tua, udah lewat bilang. Tetapi secara umum doa-doa yang kita baca dalam zikir pagi petang, ya berlindung, kenapa dikhususkan masa tua? Karena masa tua tadi ada keburukan-keburukan yang timbul, ya. Tatkala kita berdoa minta perlindungan, kita masih muda, ya sesungguhnya kita sedang berlindung di masa muda, ya. Sesungguhnya kita berlindung di masa muda. Tapi kalau dia sudah tua, ya Allah, aku berlindung kepada keburukan masa mudaku, ya sudah lewat. Sudah enggak bisa lagi. Kalau kita masih muda, kita berdoa, ya kita sedang berlindung di masa muda. Ustaz, bagaimana hukum akikah dengan memberikan uang sesuai harga kambing kepada yayasan anak yatim? Enggak, jadi ada ibadah yang ditujukan adalah sedekahnya. Ada ibadah yang dimaksudkan adalah sembelihannya. Ya, contoh ibadah kurban pada waktu Idul Adha yang dimaksudkan adalah sembelihannya. Jadi kita menyembelih kambing itu pahalanya besar. Apalagi kalau kambing itu kita yang pelihara sendiri. Kita pelihara, kita kasih makan, kita gemukkan,
Ada perasaan kita beribadah kepada Allah tatkala kita yang menyembelih apa? Sendiri. Makanya para ulama mengatakan seorang berusaha untuk menyembelih sendiri. Karena menyembelih kambing itu ibadah. Lebih afdal daripada kalau harga kambing tersebut dia sedekahkan. Ya. Karena ibadah menyembelih ini yang dimaksudkan adalah sembelihannya. Bukan dagingnya itu nomor 2. Makanya kalau akikah kita boleh makan. Kita boleh makan, kita boleh kasih fakir miskin, kita boleh hadiahkan. Bahkan kata para ulama boleh dihadiahkan kepada orang kaya sebagai hadiah. Bahkan boleh dihadiahkan kepada orang kafir sebagai hadiah. Jadi sebagian untuk hewan kurban bisa kita makan, sebagiannya kita hadiahkan, sebagiannya kita berikan kepada fakir miskin. Jadi ibadah akikah dimaksudkan adalah nyembelihnya. Maka jangan diberikan uangnya kepada fakir miskin, tapi kita sembelih. Nah, dagingnya boleh kita berikan kepada fakir miskin karena maksud dari ibadah akikah adalah sembelihannya. Apakah zikir pagi petang boleh diulang-ulang dalam satu hari? Jawabannya tidak perlu. Sekali saja sudah cukup. Zikir pagi ada aturannya, zikir petang ada aturannya. Namun barang siapa ingin masih berzikir, ternyata zikir pagi petang cuma butuh waktu 15 menit atau 20 menit ya, sudah selesai. Semuanya sudah dia baca. Kalau dia masih ingin zikir, maka zikir mutlak, bukan lagi zikir pagi petang. Zikir apa? Mutlak. Dan yang terbaik adalah baca Quran. Baca Quran atau salawat kepada Nabi atau la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar, bebas. Tapi tidak disebut lagi dengan zikir pagi dan zikir apa? Petang. Tapi dia bebas zikir mutlak. Kalau zikir petangnya sudah selesai, zikir paginya sudah selesai, dia boleh berzikir dengan zikir yang lain, bebas. Contoh dalam riwayat disebutkan membaca solawat pagi dan petang. Riwayatnya lemah, hadisnya dhaif. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh bersolawat. Setelah zikir pagi petang kita boleh bersolawat. Namun tidak berdasarkan hadis tersebut. Berdasarkan keumuman Rasulullah SAW menyuruh kita untuk bersolawat. Dan tidak perlu terikat dengan angka 10. Karena hadisnya apa? Lemah. Tapi tetap boleh bersolawat. Apakah setelah membaca Al-Fatihah dalam solat diisyaratkan berdoa dengan melafalkan ayat-ayat yang sesuai dengan problematika? Saya tidak tahu dalilnya. Saya tidak tahu dalilnya seperti itu ya. Salat saja selesai, kalau berdoa tatkala sujud bisa apa? Berdoa, tatkala sebelum salam juga boleh apa? Berdoa. Dan lebih afdal berdoa kita sebelum salam karena kita masih dalam salat. Kita masih connect langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka berusaha kalau kita punya problematika, kita berdoa tatkala apa? Sujud atau tatkala sebelum salam. Seandainya kita setelah salam ingin berdoa boleh, setelah zikir selesai ulama membolehkan kita berdoa. Fatwa Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Mufti boleh, Mufti Mamlakah Arabiyah, Mufti Arab Saudi boleh kita berdoa setelah salat fardu, setelah salat sunnah, tapi tidak dijadikan sebagai kebiasaan bahwasanya itu afdal, tidak, tapi boleh kita berdoa. Orang yang terkena jin, orang yang terkena gangguan jin, garis miring disukai oleh jin. Jadi jin naksir sama dia ya. Ini jangan sampai dia juga naksir ya. Dan kenyataan kalau ada jin naksir sama dia, kemudian dia naksir sama jin tersebut, susah untuk jinnya pergi. Ini kenyataan karena memang jin bisa menampakkan wajah tampan atau bisa menampakkan wajah yang sangat cantik. Sehingga yang tergoda tersebut suka kepada jin tersebut. Dan ini saya bukan omong kosong, kenyataan ada seperti gitu. Ada wanita digoda oleh jin, susah dikeluarin. Susah dikeluarin, keluar masuk lagi keluar masuk. Kenapa? Rupanya dia juga suka sama jin tersebut ya. Kenapa? Karena jinnya jin bule. Dan dia ngomong ya, jin bule ya. Karena dia tertarik dengan jin tersebut karena jin tersebut menampakkan jin bule. Padahal mungkin jinnya orang Jawa, mungkin bisa jadi. Jin bisa menampakkan ya. Jadi yang jadi masalah kalau seorang wanita juga suka sama jin, itu lebih susah untuk apa? Dikeluarkan. Maka jangan dia ikuti hawa nafsunya mengikuti jin tersebut. Mana yang lebih baik merutinkan zikir pagi petang saja atau minta ruqyah ke ustaz? Dua-duanya kerjain, zikir pagi petang dirutinkan dan juga diruqyah ya, juga apa? Diruqyah. Pada saat kita bekerja banyak aktivitas, sementara kita berzikir pakai alat tasbih digital, apakah boleh? Ya, ini boleh selama itu hanya sebagai alat. Tidak boleh kalau dijadikan sebagai tujuan. Jadi boleh berzikir pakai jari, kalau enggak sempat boleh pakai digital ya, karena kita sambil nyetir mobil pakai digital boleh ya. Karena kalau pakai jari agak susah sambil nyetir kan, agak susah. Kalau sambil digital sambil nyetir bisa kelihatan berapa kali digital, boleh ya, boleh pakai tasbih, boleh pakai digital, boleh pakai alat hitungan yang lainnya, itu hanyalah sebagai sarana ya. Tapi kalau menjadikan tasbih sebagai ritual, beranggap bahwasanya dengan tasbih lebih afdal,
apalagi ada keyakinan tasbih ini sudah diinapkan di kuburan fulan. Ini ada seperti itu keyakinan. Tasbih ini lebih ampuh kalau pakai tasbih. Tasbih ini dibuat dari kayu koka lah. Tasbih ini dibuat dari kapal Nabi Nuh ya. Kurang ajar katanya, ini kapal Nabi Nuh dibolongin jadikan apa? Tasbih ya. Ada yang mengatakan demikian ya. Ini semua enggak benar ya. Tasbih ini sudah keturunan berpuluhan tahun ya. Ada yang dikasih hadiah. Ini hadiah, ini tasbih sudah dari nenek moyang saya. Ini buat kamu. Tidak ada pengaruhnya, itu hanya sebagai apa? Alat, ya, sebagai alat. Jangan dijadikan sebagai tujuan. Kapan dijadikan tujuan sehingga menganggap berzikir dengan tasbih, alat tasbih lebih afdal, maka itu bid'ah. Ustaz, jika kita sedang berzikir atau membaca Al-Quran lalu menguap, kita sedang berzikir atau membaca Al-Quran lalu menguap, apakah kita berhenti lalu diulang apa yang dibaca saja? Ya. Dibaca saja enggak apa, kita menguap. Ya, kalau bisa di ujung ayat kita menguap. Jadi qul huwallahu ahad misalnya kita menguap. Jangan qul huwallahu ahad, jangan ya. Kalau kita menguap tengah jalan, ulangi lagi dari awal. Jadi kalau sudah selesai ayat, ya tinggal lanjutin aja, tinggal apa? Lanjutin saja. Kalau kita biasanya kalau kita khusyuk itu susah untuk menguap. Biasanya orang menguap itu kalau lagi melayang kemana-mana. Kalau orang khusyuk biasanya susah untuk apa? Muat. Dia lagi konsen mendengar ayat Allah, susah untuk muat. Ustaz, bagaimana menghilangkan bias-bias keburukan yang ada dalam hati kita, yang mana susah untuk dihilangkan setelah sekian lama? Caranya banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka bejana hati kita yang sudah berisi dengan berbagai macam biasan-biasan keburukan, kita tutup dengan Al-Quran, dengan pengajian. Kita baca pendengaran, kita jaga pendengaran kita jaga penglihatan kita, sehingga tidak terkotori lagi. Jadi sering pengajian, sering mengaji, baca Al-Quran, ya, sehingga agar tertutup dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, apakah zikir pagi petang tidak ada salawat? Iya, ada hadis tentang salawat tapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Jadi tidak ada zikir pagi petang secara khusus salawat, tidak ada. Tapi kalau ingin bersalawat tidak apa-apa. Ya, setelah zikir pagi selesai, zikir pagi petang selesai, kita secara mutlak, zikir mutlak tadi saya katakan, boleh baca Quran, boleh tasbih, bertakbir, bertahlil, boleh bersolawat, tapi tidak ada rutinitas khusus bersolawat pada pagi dan petang hari. Dan solawat boleh kapan saja, solawat boleh kapan saja, tapi jangan dikhususkan zikir pagi petang karena hadisnya lemah. Bagaimana pendapat Ustaz dengan zikir-zikir tertentu, bilangannya seperti 1000 kali, 2000 kali? Masalahnya, kalau tanpa ada keyakinan tertentu, boleh-boleh saja seorang la ilaha illallah 1000 kali, 2000 kali. Tetapi kadang-kadang disebarkan kepada masyarakat, barang siapa yang baca ini 1000 kali, barang siapa baca 2000 kali, ya, ini repot. Nanti bisa begini, bisa begini, bisa begini. Ya. Ya. Ada yang bilang kalau kamu mau hilang baca wal yatalattaf, nanti bisa hilang. Tapi kalau hilang enggak bisa muncul lagi bagaimana? Yang kedua, terus kalau hilang mau kemana? Hilang mau ngapain coba? Biasanya orang hilang buat maksiat. Nanti ngintip ini, nyuri ini. Ente hilang ngapain? Gak enak. Istriku, kamu di mana mas? Istriku hilang. Ngapain? Ngapain aja jadi orang hilang. Ya? Kecuali ente intel mungkin ingin apa ya? Biasanya orang hilang pun mau macam-macam nanti. Ya, jadi baca al-Talataf berapa kali jadi bisa hilang, ini enggak benar, semuanya khurafat ya. Jadi boleh aja kita berzikir 1000 kali la ilaha illallah, enggak ada masalah. Tapi jangan kita meyakini 1000 ini punya fadilah ini karena enggak ada dalilnya. Kalau saya enggak 1000 enggak mantap, ini juga enggak benar. Ya kapan saja mau udah 1000 ya alhamdulillah. Kalau enggak kurang juga enggak jadi masalah. Tapi jangan meyakini ada keyakinan-keyakinan tertentu. Apakah dilarangan berzikir ketika dalam kondisi junub atau haid? Sudah kita jelaskan, dalam kondisi haid pendapat yang rajih tidak ada masalah. Baik zikir maupun baca Quran tidak jadi masalah. Yang jadi masalah tatkala junub. Tatkala junub zikir apapun boleh kecuali zikir yang ada Al-Qur'annya. Kalau baca Quran enggak boleh. Tapi kalau zikir pagi petang seperti ayat kursi dari Al-Quran, ketiga kul dari Al-Quran, maka ada khilaf. Mazhab Malikiyah mengatakan boleh karena niatnya bukan untuk tilawah, tapi niatnya untuk berzikir. Pendapat yang lain mengatakan tidak boleh karena Al-Quran tidak boleh dibaca dalam kondisi junub. Lebih hati-hati kalau kita junub, kita zikir pagi petangnya jangan yang bagian baca Al-Qurannya, tapi zikir-zikir yang lainnya boleh. Ya, selain bagian bacaan Al-Quran yang sudah saya jelaskan ini. Silakan dibaca lagi di bukunya.
Ustaz, dulu saya pernah pinjam uang di bank untuk beli rumah, padahal saya paham hukumnya haram. Sekarang saya kena akibat dari dosa saya tersebut. Rumah saya sengketa, ludes, hutang saya di mana-mana karena saya sakit-sakitan, karena sakit kronis, istri saya disukai oleh jin ifrit. Astagfirullah dan lain-lain. Saya mohon doa dan saran dari Ustaz. Kita husnudzon kepada Allah. Allah tidak akan menyanyiakan orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah itu teguran dari Allah. Jangan lupa salat malam, husnudzon, ya. Di balik musibah-musibah tersebut insyaallah ujungnya keindahan. Harus husnudzon kepada Allah. Jangan suudzon. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Sungguhnya aku tergantung persangkaan hamba-Ku. Maka kita sudah bertobat, ya. Banyak orang lebih jahat daripada kita, lebih buruk daripada kita, tukang sihir, tukang jambret, tukang bunuh. Tapi kalau dia bertobat dengan sungguhnya, Allah akan berikan kebaikan. Memang akan ada ujian-ujian, itu apa namanya? Enggak apa-apa, itu ujian-ujian dari Allah, tentunya ada hikmah yang Allah kehendaki. Tapi tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, hadapi ujian tersebut dengan sabar, ya. Ustaz, mana lebih utama bersedekah atau membayar hutang? Soalnya hutangnya ini jutaan. Kalau sedekah 10.000 ke bawah. Bayar hutang dulu, bayar hutang. Kalau sudah jatuh tempo, bersedekah pada diri Anda sendiri lebih utama. Adapun kewajiban-kewajiban yang memang kita harus penuhi, ya, kasih orang tua kalau memang kita punya uang. Tapi kalau untuk bersedekah kepada orang sementara kita sendiri butuh dan sudah jatuh tempo, maka bersedekah pada diri sendiri lebih utama. Jangan bersedekah. Apa itu arti syubhat? Syubhat itu kerancuan pemikiran, pemikiran yang rancu, yang tidak benar, terkadang ditampilkan seakan-akan kebenaran. Tampilkan seakan-akan kebenaran. Contoh, saya pernah membahas di internet dan juga ceramah tentang tidak boleh menjadikan tanah-tanah sebagai berkah, ada kuburan, kemudian diambili pasirnya, dan ini kebiasaan orang-orang Syiah. Kala mereka di kuburan Husain, mereka mengatakan tanah yang ada di kuburan Husain karena ada Husain di dalamnya, maka tanah tersebut menjadi tanah berkah, bisa untuk mengobati penyakit. Ini orang-orang Syiah seperti itu. Akhirnya ini diadopsi oleh sebagian saudara-saudara kita. Mereka ngambil tanah kuburan wali ini dibawa pulang. Ini semua tidak benar, tidak ada dalilnya. Bahkan ini khurafat. Saya kita khawatirkan sarana kesyirikan, ya, karena para ulama telah mengingatkan, Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali melarang mengusap-usap kuburan, meskipun kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada orang bantah, dia pakai syubhat. Dia bilang, bukankah Nabi di antara cara ruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengambil air liur, kemudian diletakkan di tanah, kemudian tanah itu diusapkan di tempat luka atau tempat sakit dengan berdoa, ya, apa namanya, Bismillahi, apa namanya, intinya apa namanya, dengan tanah kami biriki ba'dina yushfa saqimuna, ya, dengan tanah kami, dengan air liur sebagian kami, maka disembuhkanlah orang penyakit di antara kami. Jadi kata mereka, lihat tanah ternyata bisa, ini dalilnya sahih. Tanah berarti berkah karena dijadikan obat. Ini saya katakan dalilnya tidak benar. Ini syubhat contohnya, ini namanya syubhat. Berdalil dengan sesuatu untuk membenarkan mengambil tanah di kuburan. Dalilnya Nabi pernah meruqyah pakai tanah dan air liurnya, kemudian berdoa dengan doa tadi, ya. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna. Yang artinya dengan nama Allah, dengan tanah kami, dengan air liur sebagian kami, maka disembuhkanlah orang yang sakit di antara kami. Itu doa Nabi, kemudian diusapkan kepada tempat sakit. Saya bilang ini dalil tidak benar. Ini namanya syubhat. Ya, karena ya kalau kita mengatakan berarti hadis ini menunjukkan tanah itu berkah, maka liur juga berkah kalau begitu. Ya, liur juga berkah karena dalam hadis tersebut tercampur tanah dan apa? Dan liur, ya. Ini yang pertama. Berarti liur juga berkah. Kalau gitu saya kumpulin air liur kasih sama orang, ya, karena berkah, ya. Karena ente bilang ini dulu tanahnya berkah. Jawabannya tanah tersebut tidak berkah dengan sendirinya, tapi bercampur dengan air liur disertai dengan doa. Maka jadilah apa? Berkah. Dan itu tanah sembarangan, dimanapun boleh. Kenapa ente mengkhususkan tanah kuburan? Paham atau tidak? Jadi menggunakan dalil tidak pada tempatnya, itu namanya syubhat. Itu namanya syubhat, ya. Contoh, seorang mengatakan boleh seorang melakukan bid'ah, ya, karena Nabi membenarkan orang sahabat-sahabat bikin bid'ah, Nabi biarkan. Bilal ditanya, apa yang buat engkau masuk surga? Kata dia, tidaklah saya solat, tidaklah saya berwudu kecuali saya solat. No, ini Bilal bikin kreasi bid'ah dan Nabi membenarkan, berarti boleh dong bikin bid'ah, ya. Kita katakan tidak benar. Yang pertama, dari mana kamu tahu Bilal yang buat kreasi?
Bisa jadi Bilal pernah dengar dari Nabi sebelumnya, kemudian Bilal menceritakan, saya ini setiap habis wudu saya apa? Salat. Contoh, Nabi mungkin mengatakan kepada seorang, saya mendengar engkau di surga. Apa yang buat kau masuk surga? Apa amalan yang paling kau andalkan? Saya berbakti kepada orang tua, wahai Rasulullah. Apakah berbakti kepada orang tua karya dia? Tidak, tapi mungkin dia pernah dengar dari Nabi sebelumnya. Tidak ada nas tegas mengatakan ini karya Bilal. Tidak ada. Paham? Yang kedua, waktu Bilal jelaskan, Nabi benarkan. Ini namanya sunnah takririyah. Dalam masalah usul fikih ada namanya sunnah takririyah, itu sunnah pembenaran Nabi SAW. Karena terkadang sahabat melakukan sesuatu Nabi benarkan, terkadang sahabat melakukan sesuatu Nabi tidak benarkan. Nah sekarang orang berdalil dengan ini, Nabi sudah meninggal dunia, bebas dong. Yang tukang pembenarannya siapa? Sekarang sudah meninggal. Paham, di zaman Nabi ada sahabat yang berkreasi dibenarkan. Kalaupun ada yang salah, ijtihad sahabat ada yang dibenarkan, ada yang disalahkan oleh Nabi SAW. Nah, kalau kita berdalil pada yang Nabi benarkan saja, ya semua orang sekarang nanti bisa bikin bid'ah dong. Tukang pembenarannya sudah meninggal dunia. Siapa? Nabi SAW. Ini namanya dalil tidak pada tempatnya. Sehingga dengan memahami seperti ini, boleh orang bikin bid'ah selebar-lebar, sebebas-bebasnya. Kita mau bikin sholat 3 rakaat setelah maghrib, sholat 3 rakaat setelah isya, kenapa dilarang? Coba kalau saya bikin kreasi saya, boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Kan Bilal bikin sholat 2 rakaat setelah wudu. Boleh atau tidak? Sekarang saya bikin 3 rakaat setelah isya. 6 rakaat deh, biar antum boleh. 6 rakaat. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Sekarang ada orang 2 rakaat setelah sa'i. 2 rakaat setelah tawaf ada. Ada orang Indonesia bikin 2 rakaat setelah sa'i. Boleh atau tidak? Enggak boleh. Itu berarti ente nambah-nambah umrahnya Nabi. Nabi tidak ada 2 rakaat setelah sa'i. Oh, kan boleh kita berkreasi, Bilal aja berkreasi Ustaz. Akhirnya orang bebas seperti ini. Ini ngawur namanya. Ini namanya pendalilan yang ngawur, ya, tidak benar. Tapi demikian saja para hadirin kajian kita.